hasil daripada kerjasama sinergitas antara BPKB dengan Masjid Bank Raya. Diadakan setiap hari Kamis ba'da zuhur, namun pasti waktunya tidak seluasa kajian subuh ya, karena jam 1 mungkin sudah harus masuk ya. Dan pada kesempatan siang hari ini kami diminta untuk membahas fikih sholat ya, fikih sholat. Nanti ada Ustadz Iqbal Harun juga membahas tafsir hadis arba'in ya. Semoga Allah ridhoi kegiatan ini dan bisa menambahkan ilmu, wawasan dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik. Saya mencoba bagaimana memanfaatkan waktu yang singkat tapi bisa berisi gitu ya. Harapannya begitu. Saya awali dulu karena ini fikih salat. Kita punya kaidah besar dalam Islam bahwasanya amal perbuatan kita apapun amal itu, sholatkah yang bersifatnya vertikal atau yang bersifat horizontal, sedekah, silaturahim, apapun itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Seluruh perbuatan kita diterima Allah dengan dua syarat. Yang pertama, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Yang kedua, amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi kalaupun niatnya ikhlas tapi yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran syariat yang diajarkan Nabi Muhammad, diajarkan Al-Quran, ya nggak diterima Allah. Salat misalnya zuhur 7 rakaat, ya nggak diterima walaupun niatnya ikhlas banget, nggak ada harap dipuji orang, nggak ada. Ya, sedekah misalnya pakai uang haram, niatnya ikhlas tapi uang haram, hasil maling, ya nggak diterima Allah walaupun niatnya ikhlas. Atau sebaliknya, amal perbuatannya Masya Allah, rukun syaratnya terpenuhi semua, tetapi dia lakukan itu bukan karena Allah, dia lakukan untuk mendapatkan pujian orang, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan A, B, C, yang semuanya tidak diridhai Allah. Ini juga nggak diterima Allah, walaupun sholatnya ya rukun syaratnya terpenuhi. Nah, soal ikhlas itu bukan bahasan ilmu fikih, karena ikhlas itu kan tempatnya di hati. Hati itu ada ilmunya sendiri, manajemennya sendiri. Disebut dengan ilmu tazkiyatun nufus, disebut dengan istilah juga ilmu tasawuf, disebut juga dengan ilmu tazkiyah tarbiyah misalnya, atau kalau bahasanya agim manajemen qalbu. Itu bahasanya di sana. Kami tidak masuk bagaimana seorang yang ibadah itu jadi ikhlas, enggak. Tetapi dari ilmu fikih itu yang menjadi tanggung jawab ilmu fikih adalah syarat yang kedua tadi, memastikan amal perbuatan kita sudah sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sampai sini jelas Pak ya. Dan ini semua amalan, haji juga begitu. Nah, haji soal ikhlasnya serahkan itu di ya ajarannya, ilmunya, tata caranya ke ilmu tazkiyah tadi. Sedangkan rukun syarat haji dikaji dalam ilmu fikih. Nah, fikih ini Pak, bahasanya sangat lengkap karena dia ilmu kehidupan. Dalam fikih itu minimal ada 7 bab. Dalam fikih itu mulai dari ibadah, mengatur tata hubungan antara manusia dengan Tuhannya, langsung bersifat vertikal. Isinya apa saja itu di ibadah ini, bab ibadah ini? Ya isinya wudu, toharoh, sholat, zakat, haji, puasa.
Bab berikutnya membahas misalnya tentang hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, berdagang, sewa menyewa, kerjasama, hutang piutang. Ya. Ini namanya, ini dibahas di fikih juga. Kita sebut dengan muamalat maliyah. Bahasa kerennya ekonomi syariah. Ini juga ilmu fikih yang bahas. Dan di situ dikaji hampir 25 akad klasik ya, sampai yang kontemporer. Yang kontemporer ya sekarang tentang Bitcoin, bagaimana pandangan syariat tentang bayi tabung dan lain sebagainya. Pokoknya yang permasalahan-permasalahan yang terbaharui. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga di fikih itu dibahas tentang hubungan tadi, hubungan kita sama Allah namanya ibadah. Hubungan kita dengan manusia yang lain berkaitan dengan ekonomi namanya muamalat maliyah, yakni ekonomi syariah. Sekarang hubungan manusia dengan keluarga, istri, membahas tentang pertunangan, pernikahan, perceraian, warisan, hak nafkah, hak asuh, ya. Semua yang berkaitan dengan kekeluargaan itu, mulai dari dia menikah sampai meninggal dunia, tentang nasab yang sedang diperbincangkan hari-hari ini, itu namanya, babnya namanya ahwal syakhsiyah, yaitu berkaitan dengan bahasa kitanya hukum keluarga Islam. Nah, itu hubungan antara kita dengan satu sama keluarga ya. Mahram, siapa mahramnya, siapa yang bisa jadi wali, siapa yang tidak boleh dinikahkan dan lain sebagainya. Dan ini kalau dalam bahasa syariatnya disebut dengan ahwal syakhsiyah. 3 bab. Bab keempat membahas tentang apa misalnya? Membahas tentang tata kelola negara. Tata kelola negara, siapa yang berhak jadi pemimpin, ciri-cirinya bagaimana proses pemilihannya, kemudian kebijakan-kebijakannya harus dibangun dengan apa. Ini disebut dengan siyasah syariah, bahasa kitanya politik Islam. Ini Pak, bab-bab ini kalau di UIN, di kampus kita sudah jadi prodi. Ada prodi hukum HKI, hukum keluarga Islam. Ada prodi ekonomi syariah, ada prodi jinayat ya, tentang siyasah syariah, tentang politik Islam. Yang ke berapa tuh berarti? Yang kelima. Hidup ini kan gak selalu damai Pak ya. Hidup ini kita dalam bermasyarakat kan gak selalu damai. Mungkin ada pembunuhan, mungkin ada maling, mungkin ada perzinahan. Islam membuat aturan lagi. Namanya jinayat. Dihukumnya bagaimana? Potong tangan, apa badai denda, atau dihukum penjara, atau lalu hakimnya siapa yang berhak jadi hakim? Pembuktiannya bagaimana? Apa melalui ikrar, atau bukti saksi, atau bukti alat bukti? Kemudian kalau kontemporer apakah CCTV bisa menjadi saksi dalam mewakil dan lain sebagainya. Itu dalam fikih ada babnya khusus, namanya jinayat. Bahasa kitanya hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam. Sudah berapa itu Pak? 5. Yang keenam, hubungan ini biasanya diletakkan menjelang-jelang akhir, berkaitan tentang akhlak. Ya. Bohong, jangan bohong, menipu dan sebagainya itu dikhususkan dalam Islam. Kajiannya tentang adab dan akhlak. Yang terakhir ya, tentang jihad. Siapa yang boleh memproklamirkan kita jihad? Siapa syaratnya, apa hukumnya? Turunannya nanti perbudakan. Turunannya lagi harta rampasan perang. Turunannya lagi tentang tawanan, orang-orang tawanan, apa hukumnya, boleh dinikahkan atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi Pak, fikih itu adalah kehidupan. Mulai dari hubungan kita dengan Allah yang bersifat vertikal,
ataupun yang berhubungan horizontal dari segala lini kehidupan, ekonominya, keluarganya. Maka saya kalau boleh simpulkan, kebetulan yang bidang kami pendidikan itu Pak, perbandingan mazhab. Memang di bidang hukum. Kalau saya boleh simpulkan, bukan dalam rangka mendiskreditkan agama lain. Satu-satunya agama paling sempurna ajarannya hanya Islam. Mohon maaf Pak ya, ekonomi syariah misalnya. Silahkan agama lain berikan konsep ekonominya. Di dunia ini kan mazhab ekonomi cuma 3 Pak. Kapitalis, sosialis, syariah. Ada yang keempat, mohon maaf, agama Hindu, ada nggak kira-kira tuntunan dia dari Tuhannya bagaimana berekonomi? Nggak ada. Pernah Bapak dengar bank syariah? Ada. Menjadi satu lembaga resmi dengan segala sistemnya. Tapi ada nggak bank Hindu, bank Buddha, bank Kristen, bank? Karena nggak punya sistem. Dia akan menginduk dari Barat. Biasanya kalau kiblatnya Amerika ya kapitalis. Kalau kiblatnya komunis ya sosialis. Ke Rusia, Cina dan turunannya. Hukum waris Pak. Siapa yang memiliki aturan sedetil Islam? Ini 1/2, ini 1/3, ini 1/4 langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira nggak akan Bapak dapatkan itu di agama lain. Dan ini bukan omong kosong, kebetulan kami di UIN kepala rumah moderasi beragama. Sempat menjadi, sekarang sudah mengundurkan diri. Jadi banyak program kami berdialog dengan lintas agama. Dengan Uskup Agung kami dekat, dengan Konghucu, Buddha. Kami tanya, ada enggak sih? Kalau kita kan ada mudoroba, murobaha, ada sampai pertanian, sampai perkebunan, sampai pertambangan, itu ada dalam Islam itu Pak. Cuma memang mungkin kita nih ngajinya kan dari dulu bab toharoh, sholat, berhenti. Kayak ngulang lagi ngaji lagi, toharoh lagi, sholat lagi, berhenti lagi, toharoh. Jadi nggak pernah tersampaikan itu Pak, bagaimana hukum perceraian, bagaimana talak 1, talak 2, talak 3, bagaimana ekonomi. Padahal itu kalau disosialisasikan terasa sekali. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama. Tidak ada satu kasus pun di muka bumi ini kecuali ada penjelasan hukum Allah di dalamnya. Pasti Pak. Tunjuk kasus apa yang enggak ada hukumnya, bisa dijelaskan. Cuma ada yang butuh proses pengkajian, ada yang mudah untuk dijelaskan langsung. Bayi tabung, apalagi kalau kita lihat Quran itu Pak, lengkap sekali. Semua lini kehidupan. Di saat buku-buku agama lain hanya berisi doa-doa, mantra-mantra, bacaan-bacaan. Tapi tuntunan kehidupan selengkap kita, sampai hubungan bilateral antara luar negeri, ada dalam Islam. Bahkan saya di pustaka kami apa istilahnya, koleksi buku kami itu ada buku judulnya Diplomasi ala Rasulillah. Bagaimana Rasulullah mengutus kedutaan. Dulu Nabi kan mengutus sahabat ke Yaman, mengutus sahabat ke, itu jadi ilmu sekarang Pak, ilmu diplomatik namanya. Dan Islam punya ajarannya itu. Sesempurna itu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur sama Allah, mendapatkan hidayah, dijadikan Allah sebagai orang muslim. Nah, yang kita akan kaji dari sekian 7 bab itu adalah bab sholat. Kenapa memilih bab sholat yang menjadi kajian paling utama? Karena dia adalah kunci dari seluruh amal kita. Bapak sedekahnya miliaran tapi nggak sholat 5 waktu. Hangus saja itu Pak, habis saja. Sebesar-besarnya pahala selain ibadah sholat, tidak akan pernah bisa menanggung dosanya meninggalkan sholat sengaja. 1 kali saja, sengaja ditinggalkan, tidak sholat aku. Nggak akan ada, akan sia-sia. Karena dia asas daripada sholat. Kurang lebih itu pengantar, mungkin bisa menjadi stimulus. Ini yang. Nah, nanti apa yang akan dipelajari di sholat Ustaz?
Ya, nanti karena kita waktunya terbatas, kalau Bapak ingin lebih detail mengetahui kajian kami tentang sholat, saya sudah selesai nih Pak. Di YouTube kami itu sudah selesai membahas sholat detail, insya Allah detail cukup untuk bekal kita. Itu nanti monggo silahkan dilihat, klik saja Bitoh Purnomo Official, nanti ada judul besar Fikih Sholat. Ada sekitar mungkin berapa? Ada mungkin sekitar 60 atau 50 episode rekaman ya, tentang sholat. Yang akan kita bahas Pak, misal nanti ya, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat yang membatalkan sholat. Kalau ada imam misalnya, yang sering terjadi di masyarakat dan kita kadang nggak tahu, ada sholat lupa tahiyat pertama. Tahiyat pertamanya lupa. Jadi dari sujud kan tahiyat awal, tapi dia berdiri, Allahu Akbar, jamaah duduk, karena dia mau tahiyat pertama, imamnya lupa. Biasanya jamaah apa yang dibaca Pak? Subhanallah, perhatikan nih Pak, Subhanallah, jika imamnya duduk setelah dia berdiri mantap tadi, gara-gara ditasbih oleh makmumnya, maka batal sholat imamnya. Jadi yang betul gimana Ustadz? Makmumnya harus ikut berdiri dan tinggalkan tahiyat awal. Kenapa? Tahiyat awal itu dalam sholat hukumnya sunnah. Sedangkan mengikuti imam itu hukumnya wajib. Jika ada makmum bertahan, biarlah imam yang salah, dia berdirilah, aku nak baca tahiyat, batal makmumnya, sah imamnya. Sekarang kalau makmumnya yang berdiri untuk mengikuti imam karena sudah telanjur berdiri, kemudian dia tasbih, gara-gara tasbih imamnya duduk, sah makmumnya, batal imamnya. Nah ini nanti kita akan ulas itu, kenapa, apa batas standarnya, kemudian diskusi tentang ya hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian tahiyatul masjid Ustadz, kalau saya masuk masjid waktu tinggal 2 menit, kira-kira saya ambil qobliyah atau tahiyatul masjid misalnya. Pertanyaan di masyarakat sering ditanyakan, Ustadz kalau saya datang ke masjid belum sholat isya, sedangkan jamaah sedang sholat tarawih, kira-kira saya sholat sendirian aja isyanya, baru nanti bergabung sama makmum, sama jamaah, atau saya gabung saja sholat tarawih tapi niat saya isya, boleh nggak Ustadz? Makmum, imam dan jamaah lain meniatkan sholat tarawih, saya bergabung tapi niat saya isya. Pertanyaan di masyarakat perlu dijawab dan kadang-kadang menjadi solusi. Ustadz misalnya, saya kata Nabi kan nggak boleh sholat ba'da asar, nggak boleh sholat ba'da la sholata ba'dal asri hatta taghribasy syams. Tidak ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Oke. Kemudian saya ini Ustadz setelah sholat asar saya pulang ke rumah, istirahat sebentar macam-macam. Jam 5 saya sudah mandi, jam 5:30 saya ke masjid Ustadz. Masuk masjid. Saya sholat tahiyatul masjid gak Ustadz? Karena kata Nabi nggak boleh sholat ba'da asar. Tapi saya dengar juga dari Nabi Muhammad, dari penceramah Ustadz, katanya Nabi berkata, jika masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Jadi aku nih mana Ustadz, sholat atau tidak kira-kira? Satu hadis melarang, mengatakan tidak ada sholat ba'da asar sampai terbenam. Satu hadis mengatakan jangan duduk kalau masuk masjid sampai 2 rakaat. Pertanyaan, ya, kalau tidak tahu jawabannya, dia masuk masjid berdiri sampai maghrib. Kenapa kamu tidak duduk? Tidak boleh duduk. Kenapa kamu tidak sholat? Tidak boleh sholat. Dua-duanya salah. Karena tidak ngaji, karena tidak tahu. Ustadz ada khotib Jumat lagi sedang menyampaikan khutbah, saya masuk. Dengerin khutbah apa? Langsung duduk dengerin khutbah atau saya sholat tahiyatul masjid dulu? Kan denger khutbah wajib Ustadz, sholat tahiyatul masjid kan sunnah. Berarti dahulukan yang wajib, saya duduk aja langsung. Apakah begitu? Pertanyaan seputar sholat, makanya Ustadz Abdul Somad itu sampai buat buku
99 soal jawab, tanya jawab tentang sholat. Sepengalaman kami buka pengajian tentang fikih sholat, mungkin Pak ya, saya tidak berlebihan, mungkin bisa nyampe 500 bahkan 1000 pertanyaan seputar sholat saja. Saya punya pengajian di perumahan dosen Unsri di daerah Poltek. Namanya dosen Pak ya, kritis semua. Jadi kalau sudah buka tanya jawab, Bapak-bapak silakan ditanya. Itu saya kayak di sidang disertasi rasanya. Nanya semua. Dosen-dosen. Saat saya punya 4 pertanyaan, saya punya 3. Herannya saya 2 tahun ngajar di sana nggak habis-habis pertanyaan itu Pak. Saya nyesel, kenapa nggak saya kumpulkan saja pertanyaan itu dan jawabannya saya tulis. Jadi buku, nambahin yang dari Ustadz Abdul Somad tadi. 99, ini versi keduanya. 99 yang kedua, yang ketiga. 2 tahun pertanyaan itu dan nggak habis-habis. Belum jamaah takdim, jamaah ta'akhir, dan seterusnya. Ya, ini yang akan kita pelajari. Insya Allah, jika Allah kasih umur panjang, Bapak Ibu dikasih umur panjang, di hari Kamis kedua, ya Kak Sopyan ya, kami di Kamis kedua, setiap bulannya kita akan ngaji fikih sholat. Ya. Sekali lagi kalau yang ada agenda mungkin nggak bisa ikut, monggo nanti di YouTube, mungkin dari sini juga ada, nanti di YouTube kita juga ada. Itu dulu mungkin sebagai pemancing untuk bisa memancing. Oh itu ya. Kita cukupkan mungkin sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh Pak, silakan Pak. Belum ngaji padahal Pak Lananya. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ustadz, pertanyaan saya ini bukan pertanyaan, saya ingin bagaimana pendapat Pak Ustadz ya, masalah sholat rawatib dan sholat sunat-sunat yang lainnya. Yang pernah saya lakukan dan pernah saya lihat ya, ada yang melaksanakan sholat rawatib itu dia pakai kabiron. Pakai apa? Allahumma ana. Allah Akbar kabiron. Ya, ya. Kemudian baca Fatihah, ada yang baca surat atau ayat kan. Ada juga yang tanpa Allahu Akbar kabiron itu langsung Fatihah. Nah, itu yang pertama yang ingin saya tanyakan dengan Pak Ustadz. Karena ya yang saya lakukan ya kadang-kadang pakai kabiron, kadang-kadang enggak. Karena melihat sikon. Nah, menurut Pak Ustadz itu yang terbaik itu yang mana? Yang kedua, saya ingin bertanya juga, mungkin tadi sudah terjawab apa yang Ustadz sampaikan tadi. Ada di suatu tempat imam melaksanakan sholat subuh. Nah, dia jadi sholat subuh biasa membaca kunut. Tetapi begitu dia setelah membaca surat di rakaat kedua langsung sujud. Mau sujud, makmum sudah ikut. Kemudian dia berdiri lagi, Allah Akbar. Untuk kunut. Untuk kunut. Nah, itu kira-kira bagaimana? Sedangkan makmum tidak mengikuti. Iya. Nah, itu mungkin menurut Ustaz tadi sah bagi imam, tetapi bagaimana makmumnya? Nah, itu aja Pak Ustadz. Ya, ringan-ringan saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sikap Pak Haji sudah benar. Kondisional. Gitu ya. Sebetulnya doa iftitah itu atau istiftah boleh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Banyak sebetulnya bacaan doa istiftah itu. Mau dipangkas, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu hukumnya sunnah di semua sholat. Ini kaidah Pak ya.
hari ini dapat kaidah baru. Doa istiftah namanya atau iftitah itu sunnah di seluruh salat. Qobliyah, ba'diyah, fardu, tahiyatul masjid, kecuali satu salat. Kecuali satu salat jenazah. Bapak Allahu Akbar, jangan baca iftitah langsung Al-Fatihah. Ya, Pak, ya, itu kaidah, itu mahal sekali itu ilmunya tuh. Iftitah disunnahkan dalam Islam di semua sholat, fardunya, sunnahnya, qobliyahnya, jama' takdim, jama' takhir, apapun sholatnya kecuali sholat jenazah. Nah, tetapi karena dia bukan wajib, begitu kita masuk masjid tinggal 2 menit waktunya. Kalau baca iftitah keburu belum salam orang sudah iqamat. Ya sudah, kondisi semacam itu pangkas langsung ke Al-Fatihah, tidak apa-apa. Kira-kira jelas Pak ya, jadi kondisional sekali. Kalau lagi lapang ya dibaca, sayang kalau tidak dibaca. Cuma yang perlu diketahui di doa-doa istiftah itu, kalau sudah terlanjur ngucap, nah ini yang mungkin perlu diketahui Pak. Allahu Akbar. Latah mungkin Pak ya, latah atau tidak terkontrol, dia Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung membaca ingat dia belum baca iftitah, dia balik lagi baca iftitah, batal sholatnya. Hati-hati itu. Dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Dia sudah baca bismillah. Kenapa? Dia sudah talabbasa biruknin, sudah masuk dalam, sedang menjalankan rukun, yaitu Al-Fatihah. Hukumnya apa kalau rukun Pak? Wajib. Logika fikihnya tidak mungkin diizinkan meninggalkan yang wajib demi mendapatkan yang sunnah. Lewat saja, tidak usah diulang. Kira-kira jelas Pak ya? Satu. Itu masalah iftitah. Jadi kaidahnya seluruh sholat, fardunya kah, sunnahnya kah, disunnahkan membaca doa iftitah kecuali sholat jenazah. Dan nanti kita akan perdetil Pak, pada waktunya nanti akan sampai sebetulnya. Sujud sahwi enggak Ustadz kalau saya tinggal? Ada sunnah-sunnah yang kalau kita tinggalkan sujud sahwi. Ada sunnah kalau ditinggalkan enggak ada apa-apanya. Pertanyaan yang kedua, imamnya lupa kunut subuh, habis ruku, jadi samiallahu liman hamidah, kan biasanya kunut subuh tuh. Dia langsung samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, lupa dia, ingat tuh pas sujud kalau dia belum kunut subuh. Sedangkan makmum di belakang langsung mengikuti imam, langsung sujud. Imamnya karena sadar langsung bangun, Allahu akbar, Allahumma hadina fiman hadait wa'afin. Kami nih makmano lah, makmum ini. Pertama imamnya batal, karena sujud rukun, kunut subuh sunnah. Tidak boleh ninggalkan rukun untuk mendapatkan yang sunnah. Itu kaidah itu Pak dalam. Walaupun nanti kita perdetil lagi, ada hukum-hukum walaupun imamnya salah, tapi kita sebagai makmum harus bersikap husnudzon. Mungkin dia belum belajar, mungkin dia belum mengerti, jadi tidak apa-apa. Untuk sekali pertama, 2 kali pertama tidak apa-apa. Tapi kalau tiap minggu, itulah sholatnya. Sudah ganti baik imamnya. Nah sekarang makmum ini mana Ustaz? Kami lagi melok sujud, nah imamnya berdiri. Ada 2 pilihan. Ada 2. Pilihan pertama mufaroqah. Mufaroqah itu, ya Allah aku bukan makmum dia lagi. Karena dia udah batal menurut aku. Menurut saya sikap dia berdiri lagi itu telah membatalkan sholat. Jadi Bapak gimana? Ya sudah sujud saja, lanjutkan sendiri, salam sendiri. Imam sudah urusan dia. Itu namanya mufaroqah. Niat melepaskan diri dari ketaatan kepada imam. Yang kedua husnudzon. Husnudzon imamnya baru, belum ngerti hukum ini. Ya sudah kita melok dia bangun, kita kunut subuh. Tetapi ini untuk
yang pertama kali terjadi. Jika diolah sering mak itu memang tidak galak ngerti dia, berarti tidak galak belajar. Kalau begitu tidak ada lagi pintu husnudzon bagi yang sudah berulang kali melakukan hal yang sama. Tinggalkan mufaraqah. Kira-kira jelas Pak Haji ya? Jadi Pak Haji tidak usah ikut dia. Itu yang paling aman sebetulnya. Husnudzon ini kan mungkin kita baru pertama jadi makmum dia, tidak tahu apa dia ini lah kebiasaan atau tidak. Ya sudah, mufaraqah saja. Dalil mufaraqahnya memang ada Ustaz, dalil memang ada dasarnya orang bisa ada. Nanti pada waktunya kami sampaikan ya. Ya. Iya. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gitu. Batal enggak kira-kira sholat imam? Tidak batal. Tidak batal. Nanti kita belajar itu Pak. Jadi, ya saya kasih clue-nya sedikit ya. Kalau Bapak minggu depan enggak melo kan, bulan depan. Clue-nya mengeraskan suara pada sholat yang keras atau bahasanya menjaharkan bacaan di sholat yang jahar dan mensirkan bacaan di sholat yang sir, kedudukannya dalam sholat sunnah hayat. Apa itu maksudnya sunnah hayat? Andaikan dia sholat zuhurnya jahar atau sholat maghribnya sir, ini pelan, tidak batal sholatnya dan tidak ada sujud sahwinya. Itu masalah kecil sekali masalahnya. Jadi jahar sholat bacaan itu ringan sekali kedudukannya dalam sholat Pak, bukan besar. Jadi kalau imamnya Allahu Akbar sholat jenazah nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak boleh mengingatkan subhanallah. Andaikan dia lanjut sampai waladdallin misalnya, tetap melanjutkannya, sah sholatnya dan tidak ada masalah. Kira-kira jelas Pak ya? Iya. Jadi itu kedudukannya bukan rukun dalam sholat. Kalau rukun prinsip bisa membatalkan sholat. Tetapi kalau sunnah, ya dia nggak dapat pahala sunnah baik. Tapi status sholatnya tetap sah. Wah ini penting sekali Pak dalam kehidupan bermasyarakat. Saya sering mendapati masjid yang ribut karena tidak mengetahui fikih sholat. Ada satu masjid imamnya lupa takbir tambahan di sholat Idul Fitri. Allahu Akbar. Dikira makmum bakal takbir kedua. Tahu-tahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah masjid. Makmumnya juga enggak ngaji. Berharap imam itu balik lagi baca takbir tambahan 7 kali. Makmum padahal imamnya ngerti. Imamnya ngerti, kalau sudah baca Al-Fatihah nggak boleh itu nambahin takbir, dia lanjut aja, jamaahnya ngeyel, subhanallah. Nggak juga balik-balik, subhanallah. Nggak juga imamnya, lanjut baca Al-Fatihah, takbir imam, nggak bisa juga, makso imam. Ini susahnya kalau imam ngerti, makmum nggak ngerti. Ada juga susahnya, makmum ngerti, imam yang enggak ngerti. Cak tadi, ya, imamnya balik dia, subhanallah, Allahu Akbar. Batal imamnya, makmumnya sholat sendiri-sendiri. Oh itu, kalau kejadian yang begitu Pak, biasanya jadi cerita 1 bulan di kampung. Wih Pak mana lah imam gitu dia mana ngobrol. Padahal kecilnya urusannya itu. Sah sholatnya dan tidak ada masalah. Tapi namanya wong kampung. Nggak usah diundang lagi ustadz itulah. Nah gara-gara takbir baik sudah. Itu karena tidak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu insya Allah aman. Saya kira, oh ya boleh. Masalah sujud sajadah. Kan kalau setiap Jumat itu kan kadang-kadang ada di masjid-masjid itu melakukan sujud sajadah, surah sajadah. Nah, tahu-tahu
imamnya ini lupa surat sajadahnya tuh di pertengahan, tapi belum sampai la yastakbirun, belum nyampe nyuruh disunahkan sujud. Udah berulang-ulang kali, sedang makmum di belakang nih enggak ada yang bisa, enggak hafal kan. Nah, jadi imam itu langsung enggak ada sujud apa? Tilawah, tapi langsung ruku karena udah nyampe enggak ada perintah ke sujud tadi. Nah, tahu-tahu ada imam makmum sebagian ikut imam dan ruku karena dia ini, tapi ada juga langsung karena ini tadi langsung sujud, dia mendengar ke yang pertama tadi, insya Allah pada rakaat pertama kita akan melakukan sujud sajadah gitu. Nah, terdengar ngomong itu tepatnya imam tadi tidak nyampe ayat sujud karena lupa tadi langsung dia ruku, begitu sudah ruku kawan Intinya tadi, berantakan iya. sholatnya ya dah. Ya, jadi mana hukumnya tadi? Jadi imamnya di awal ngenjuk tahu kaget kita rakaat pertama ada sujud tilawah yo itu. Biasanya imamnya di pojok-pojok sana makmumnya itu. Dia enggak juga imam kan. Begitu imamnya baca la yastakbirun tadi, dia lanjut baik misalkan. Ya. Makmum yang di sana berinisiatif sujud dewe. Pak mana Ustaz? Kalau ketidaktahuan dimaklumi semua. Ya, kalau ketidaktahuan dimaklumi semua. Makanya kalau sholat jangan merem. Jadi jengok sebelah, kalau sebelah tidak ruku, gak usah ruku. Ini kadang-kadang saking khusyuknya didengarkannya. Lahum la yastakbirun. Dia langsung dewek inisiatif. Ya insya Allah dimaklumi ya. Tidak apa-apa karena dia tidak tahu. Dia yang salah nyuruh wong balik. Iya. Ya enggak apa-apa. Kalau suruh ngulang enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Bagus, pahalanya banyak kakek. Bukan boleh, dimaklumi. Boleh beda sama dimaklumi. Kalau boleh kakek ngulang lagi. Ya. Andaikan itu terjadi karena diskomunikasi. Lagi sholat ada diskomunikasi. Ya sudah dimaklumi itu, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tahu imamnya tidak sujud dan dia milih sujud, batal. Dia enggak tahu, dia ya namanya wong sholat. Dia ngandel ke omongan imam tadi. Kage jangan lupa bapak-bapak rakaat pertama ada sujud tilawah. Dia nyodewe lupa. Misalnya. Oke, kurang lebih begitu ya. Insyaallah Pak. Makanya kalau ngaji sholat itu Pak, belum mulai baik pertanyaannya sampai ujung itu Pak. Itu di ujung sebetulnya materinya kage itu. Ya, tapi ya sudah, itulah yang harus kita lakukan. Semoga ada manfaatnya. Ya, dan Allah terima ibadah sholat kita juga menambah khusyuk sholat kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.